Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mustajab selaku dosen pengampu mata perkuliahan Al-Quran Hadis MI, dan teman-teman semua juga yang kami hormati. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada pertemuan kali ini. Nah, di sini kelompok kami atau kelompok 2 berkesempatan untuk menjelaskan atau membahas mengenai tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Nah, sebelum memasuki sesi pembahasan, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya atau kelompok 2. Yaitu untuk yang pertama ada Mbak Freza Desmadona dengan NIM 193141073. Dan untuk yang kedua itu ada saya sendiri, yaitu Syahrudin Jamil dengan NIM 193141074. Dan untuk yang selanjutnya ada Mbak Fitriana Ayu Chandra Devi dengan NIM 193141075. Dan untuk yang selanjutnya ada Mbak Wilis Erila Citra dengan NIM 193141076. Dan yang terakhir ada Mbak Miftah Febri dengan NIM 193141077. Nah, pada pertemuan kali ini ada sebuah quotes ya. Tentunya quotes ini berpengaruh atau berguna untuk kita menambah semangat dalam belajar. Nah, quotes ini dikutip dari Insinyur Soekarno yang beliau berkata, yaitu belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Nah, mungkin maksudnya belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Nah, kita belajar tetapi kita tidak punya niatan untuk belajar. Ya, belajar saja. Nah, itu maka ilmunya itu akan sia-sia. Nah, untuk yang kedua itu, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Nah, kita itu hanya berpikir, hanya mengandalkan akal saja, tetapi kita tidak tahu apa itu dasarnya, dasar hukumnya. Maka ilmu itu mungkin akan sangat berbahaya. Nah, itu untuk quotes pada pertemuan kali ini. Nah, menginjak slide selanjutnya yaitu mengenai table of content atau yang bisa disebut dengan subbab pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini ya. Nah, di sini ada 4 subbab pembahasan. Untuk yang pertama itu ada tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Nah, materi ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Freza Desmadona. Nah, yang kedua itu ada materi pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Nah, materi ini nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Syahrudin Jamil. Dan untuk yang ketiga itu ada metode pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Nah, materi ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Wilis Erila Citra. Dan untuk materi yang terakhir itu mengenai langkah-langkah pemilihan topik. Nah, langkah-langkah pemilihan dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran tadi. Nah, mungkin itu mengenai untuk table of content atau subbab pembahasan yang akan kita bahas. Langsung saja memasuki ke dalam pembahasan. Untuk yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis yang akan disampaikan oleh Mbak Freza Desmadona. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti ketakwaan itu ialah berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran Al-Quran Hadis pada MI bertujuan 1. Menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik membaca dan menulis Al-Quran Hadis. 2.
mendorong, membimbing, dan membina kemampuan dan kegemaran untuk membaca Al-Quran dan hadis. 3. Menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam perilaku peserta didik sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syahrudin Jamil. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai materi pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Nah, pembelajaran Al-Quran dan hadis di sini diajarkan semenjak siswa itu kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, materi yang diajarkan itu tentunya diajarkan secara bertahap ya. Dari mulai awal atau yang ringan sampai yang akhir atau yang sukar. Nah, untuk yang awal atau yang ringan, untuk yang pertama itu kita ajarkan anak untuk membaca Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, setelah anak itu dapat atau bisa membaca Al-Quran dan Al-Hadis, langkah selanjutnya itu menulis. Kita ajarkan anak itu agar bisa menulis Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya setelah anak itu bisa membaca maupun menulis, kita biasakan anak itu untuk membaca dan menulis. Kita biasakan, misalnya kita ulang-ulang materi yang kita ajarkan, ulang-ulang untuk membaca dan menulis tadi. Nah, setelah diulang-ulang, tujuannya di sini agar materi yang kita ajarkan pada sang anak itu yang sebelum-sebelumnya tidak lupa, agar anak itu selalu mengingat bagaimana cara membaca dan menulis Al-Quran yang benar dari materi 1 dan materi 2 tadi. Nah, untuk materi selanjutnya itu menggemari membaca Al-Quran dan hadis. Nah, dari materi 3 itu membiasakan. Setelah kita biasakan, kita ulang-ulang materi yang kita ajarkan pada sang anak tadi, mungkin dari dalam diri sang anak itu muncul rasa suka, gemar akan membaca maupun menulis Al-Quran. Nah, dari materi 3 tadi, mungkin materi kami, mungkin dari dalam diri sang anak itu muncul rasa suka, gemar akan membaca maupun menulis Al-Quran. Nah, dari materi 3 tadi, mungkin materi keempat ini sudah dapat mengambil poin dari materi yang ketiga tadi. Nah, untuk yang selanjutnya itu siswa diajarkan bagaimana cara mengambil pelajaran dari isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini kita ajarkan sang anak itu untuk mencari inti pokok pembahasan atau inti pokok kandungan yang terdapat dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, setelah itu materi selanjutnya itu mengamalkan dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah sang anak itu dapat menemukan isi kandungan atau inti pokok-pokoknya dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, nah, kita ajarkan anak itu untuk mengamalkan dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Karena dalam isi kandungan Al-Quran tentunya berisi dengan hal-hal yang positif ya, dari keteladanan Nabi, Rasul. Nah, sikap-sikap ini akan menambah atau memberikan dampak positif kepada anak-anak didik kita jika kita itu ajarkan kepada sang anak itu untuk mengamalkan dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin untuk pembahasan mengenai materi pembelajaran Al-Quran Hadis MI dari saya. Mungkin ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja menginjak pada materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah metode pembelajaran.
Jadi, metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik yang penyampaiannya tersebut berlangsung dalam interaksi edukatif. Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswanya pada saat berlangsungnya jam pelajaran. Kemudian, terdapat beberapa metode yang diterapkan pada pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Yang pertama adalah metode ceramah. Di sini, guru menjelaskan secara langsung atau secara lisan di hadapan peserta didiknya. Kemudian, yang kedua adalah metode tanya jawab. Teknik ini dilakukan untuk membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Lalu yang ketiga adalah metode diskusi. Di sini siswa akan bertukar informasi, bertukar pendapat, dan unsur pengalaman secara urut untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, dan menambah pemahaman pengetahuan siswa. Kemudian yang keempat adalah metode pemberian tugas. Di sini guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan. Kemudian yang kelima adalah metode kerja kelompok. Jadi, pada saat memberikan penjelasan kepada peserta didik, tidak bisa menggunakan satu atau dua metode pelajaran saja. Karena tidak semua materi dapat dijelaskan menggunakan metode yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, langkah-langkah pemilihan tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis, dan yang kedua, langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, langkah-langkah pemilihan tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis. Jadi, tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis sendiri adalah agar siswa mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langkah-langkahnya adalah berorientasi pada kepentingan siswa, bukan pada guru. Jadi, titik tolaknya adalah perubahan tingkah laku siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua, langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Materi pembelajaran ini diajarkan secara bertahap, dimulai dengan membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari membaca Al-Quran dan hadis. Kemudian, siswa diajarkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran Al-Quran hadis adalah: yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang terakhir, yang ketiga, memilih sumber belajar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah pemilihan metode pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Yang pertama, mengetahui motivasi, kebutuhan, dan minat belajar anak atau minat anak didiknya. Dengan kita memotivasi pembelajaran dan kita mengetahui minat bakat seorang siswa, kita lebih enak dan lebih gampang untuk menyampaikan materi-materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Yang kedua, mengetahui tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan. Sebelum kita mengawali materi atau kita belajar bersama, terlebih dahulu kita memberikan tujuan, apa sih tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis MI ini untuk peserta didiknya. Yang selanjutnya, mengetahui tahap kematangan, perkembangan, serta perubahan. Lebih tahu apa sih perkembangan dari anak didik kita selama kita mengajar. Yang keempat atau selanjutnya, mengetahui perbedaan-perbedaan individu di dalam anak. Jadi setiap anak kita harus tahu apa sih bakat dari anak si A, anak si B, dan anak seterusnya. Dan gitu kita tahu dengan mudah kita menilai anak
dari perubahan-perubahannya atau dari minat bakatnya. Yang selanjutnya, memperhatikan kepahaman dan hubungan-hubungan integrasi pengalaman. Dan kelanjutannya, pembaharuan dan kebebasan berpikir. Jadi setiap anak pasti mempunyai hubungan-hubungan berpikir secara pribadi atau bahkan berbeda-beda dengan yang lain. Selanjutnya, menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak didiknya. Jadi kita menyampaikan materi harus berkesan dengan siswanya. Dengan begitu, nanti siswanya akan menerima dengan baik karena dia selalu mengingat-ingat apa yang kita sampaikan dan membuat mereka itu senang, bahkan teringat-ingat terus sampai kelak nanti. Selanjutnya, menegakkan aswah hasanah. Materi diajarkan sebagai bertahap, dimulai dari membaca, menulis, membiasakan dan memahami membaca Al-Quran dan hadis. Kemudian, siswa diajarkan bagaimana mengambil pelajaran dari isi kandungan Al-Quran dan hadis. Kemudian, siswa diajarkan bagaimana mengambil pelajaran dari isi kandungan Al-Quran dan hadis, serta mengamalkan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari.